Perkenalkan, nama saya Sugiarto, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Blora, dari SDN 2 Ngumbul. Di sini saya sebagai coach, ya, sebagai Ibu Lutfi Nur Anissa. Selamat siang, Ibu Lutfi. Selamat siang, Pak Agi. Bagaimana kabarnya untuk hari ini, Bu Lutfi? Alhamdulillah, baik. Agi bagaimana pada pagi ini kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat, ya. Dan cuaca hari ini lumayan mendung, tapi tidak mengurangi semangat untuk saya. Alhamdulillah. Kayaknya kok Bu Lutfi ada sesuatu yang ingin disampaikan ya, dari raut mukanya kok ada apa itu? Kelihatan ada suatu masalah. Pak Agi, terima kasih loh perhatiannya. Kawan ya, kalau saya sedang nggak ada sesuatu yang mengganjal di hati. Iya, tadi itu gini, saya lihat kok wajahnya agak gimana gitu loh. Beda dengan seperti hari-hari biasanya gitu. Silakan kalau mau cerita, nggak apa-apa. Iya Pak Agi, boleh ya saya cerita ya. Pak Agi, saya mau cerita. Ini kemarin saya itu dari Senin kemarin saya itu habis disupervisi oleh Bapak pengawas, tapi hasilnya ada yang mengganggu pikiran saya dan hati saya, Pak J. Oh begitu. Berarti kemarin itu Bu Lutfi sudah disupervisi oleh pengawas gitu ya. Ternyata Ya, ada sesuatu hal yang mengganggu. Kira-kira hasilnya itu apa, Bu Lutfi? Bagaimana? Hasil dari supervisi dari pengawas itu bagaimana, Bu Lutfi? hasil dari supervisi Bapak pengawas itu, Bapak pengawas menyampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah saya bahwa saya itu mengajar di kelasnya itu belum memakai buku pedoman guru. Dan juga saya itu dianggap tidak sesuai dengan buku guru. Padahal sebenarnya saya itu sudah membuat rangkuman materi pada hari itu dan saya buat PowerPoint, Pak. Tapi Pak pengawasnya saya ada masukan seperti itu. Jadi itu rasanya nggak enak di hati, Pak. Oh begitu. Ternyata hasil supervisi dari Pak Pengawas itu menandakan kalau Pak Pengawas itu mintanya membuat buku pegangan guru. Yang Bu Lutfi tadi lakukan yaitu membuat apa tuh PowerPoint ya, PowerPoint. Nah, ternyata beda dengan keinginan dari Bapak Pengawas begitu ya, ya Bu ya. Oke. Ya, Pak. Ya. Nah, ternyata itu yang menyebabkan Bu Lutfi jadi hari ini itu tidak ceria. Kira-kira pada ngobrol kali ini apa yang ingin dicapai Bu Lutfi, atau misalkan ingin sesuatu yang diharapkan setelah ngobrol ini? Yang saya inginkan dari ngobrol sama Pak Adi pada siang hari ini itu sebenarnya unek-unek saya ini biar agak plong gitu loh, Pak. Saya pengennya itu saya itu sudah buat buku, tapi dalam bentuk PowerPoint. Nah, itu sudah saya ambil dari buku guru, buku siswa, dan juga sudah saya ambil dari referensi-referensi lain. Sudah saya rangkum jadi materi dalam bentuk PowerPoint. Tetapi Bapak pengawasnya itu masih kayaknya ada yang nggak sreg gitu, Pak. Jadi saya itu kesannya kayaknya kerja saya itu sia-sia gitu, Pak. Jadi saya pengennya di sini itu mengeluh kesahkan perasaan hati saya kepada Pak Ki. Gitu. Mungkin ada solusi dari percakapan pada siang hari ini. Begitu Pak Ki. Oke, nggak apa-apa Bu. Namanya orang bekerja ya di sekolah itu disupervisi oleh pengawas. Kemudian jadi menurut Bu Lutfi itu tadi bahan ajarnya berupa PowerPoint. Kemudian tapi mintanya dari pengawas itu Bu Lutfi diminta untuk membuat buku pegangan guru begitu. Apa yang membuat Bu Lutfi itu merasa gelisah setelah dilakukan supervisi tadi, Bu? Saya itu gelisahnya padahal sebenarnya saya selain buat rangkuman materi itu, saya juga menampilkan video pembelajaran yang menarik. Anak-anak itu kelas antusias, menarik. Kalau kita ngajar pakai PowerPoint itu kan ada animasi-animasinya, terus saya selingi video tentang pembelajaran, itu kan anak-anak antusias ya Pak, anak-anak menarik. Tapi kenapa Bapak pengawasnya itu masih nggak sreg gitu Pak? Pengennya saya itu tetap pakai buku pegangan guru dan juga
alurnya harus sesuai dengan alur buku guru yang ada gitu loh Pak. Saya jadi kayak memperluas materi kayaknya nggak boleh gitu. Oh begitu ya Bu. Sebenarnya kalau menurut saya itu sudah bagus Bu, sudah luar biasa ya. Tadi disajikan lewat PowerPoint, kemudian video, ya, kemudian ada video-video pembelajaran yang tadi itu sebenarnya sudah luar biasa. Tapi karena tadi itu pengawasnya mintanya itu yang Bu Lutfi itu membuat buku pegangan guru begitu ya Bu ya. Nah, oleh karena itu ya menimbulkan Bu Lutfi itu gelisah. Nah, kira-kira Bu Lutfi ini inginnya itu bagaimana dalam pembelajaran menggunakan buku pegangan guru dalam bentuk PowerPoint dan juga video pembelajaran. Bagaimana itu, Bu? Pengen saya itu ya bolehlah kalau seandainya nggak sesuai dengan buku guru atau nggak sesuai dengan alur yang ada dalam buku guru atau kita nggak pakai pegangan guru nggak apa-apa, tapi kan sudah digantikan dengan materi yang ada di PowerPoint. Itu kan sudah rangkuman, sudah saya ambilkan dari berbagai sumber dan juga sudah ada video pembelajarannya yang melengkapi. Anak-anak juga antusias sebenarnya pengen saya itu boleh gitu. Tapi materi ini juga sebenarnya kalau kita pakai referensi yang lain, nggak pedoman di buku guru itu, kita juga nanti tujuan belajarnya juga tercapai kok. Tapi kelihatannya Bapak Pengawas itu kalau nggak sesuai alur guru, nanti hasilnya PTS atau hasilnya PS nggak sesuai, apa tujuannya nggak tercapai. Kalau memang tujuannya nggak tercapai, nanti ini anak-anak ini nanti akan buat bekal dia, Pak, buat bekal dia di jenjang selanjutnya, nah itu di SMP atau di SMA atau nanti juga buat bekal dia untuk komunikasi pergaulan dengan orang-orang di sekitarnya, pergaulan sosialnya. Jadi seandainya ada materi yang saya perlebar, itu pasti nggak ada ruginya gitu loh, Pak. Jadi kita tahu kan di kurikulum 2013 itu materinya dangkal. Jadi kalau diperluas, saya pengennya boleh gitu, Pak. Oke, Bu. Tadi Tapi sebenarnya apa ya Pak? Sebenarnya saya juga ada yang salah mungkin ya Pak. Saya ingat-ingat mungkin saya itu ada yang salah karena apa mungkin materinya nggak saya cetak ya Pak? Nggak saya print out dalam bentuk fisik itu ya Pak? Apa mungkin yang dikehendaki Bapak pengawas itu ya Pak? Gimana Pak Ci? Oke, ya. Tadi Bu Lutfi sampaikan itu. Tapi ya jangan sedih, Bu, ya. Jangan sedih, walaupun tadi kemarin itu di supervisi pengawas, mintanya pengawas seperti itu, ya jangan sedih. Tetap semangat ya Bu ya, semangat. Tetap semangat. Ya itu Bu tadi kan sudah bentuk PowerPoint, kemudian video, itu materinya pun itu sudah sesuai dengan buku. Nah, karena mintanya itu pengawas itu inginnya berpegangan pada buku guru atau pegangan guru. Nah, itu Bu, nanti dari Bu tadi sudah ada suatu hal menginginkan multi fisik itu. Nah, sekarang gini Bu, jadi hasilnya dari supervisi Pak Pengawas yang tadi itu ingin guru itu menyampaikan materi dengan menggunakan buku pedoman guru atau buku pegangan guru gitu ya. Nah, tujuannya memang untuk mencapai pembelajaran. Nah, bagaimana kira-kira untuk menindaklanjuti itu? Tindakan apa yang kira-kira Ibu Lutfi inginkan? Biar nanti sesuai dengan keinginan dari Bapak Pengawas itu, Bu. Kalau memang Bapak pengawasnya pingin, kalau memang kesalahan saya itu nggak saya cetak, nggak saya buat bukti fisik, saya rencananya ya saya cetak aja lah Pak, saya cetak aja, nanti saya bukukan materi-materi yang sudah ada di PowerPoint itu, nanti saya bukukan, mungkin juga saya tambahkan dari referensi yang lain, saya tambahkan, terus saya bukukan, nanti juga saya lengkapi daftar pustaka, ini ambil dari apa namanya sumber online atau ambil dari buku mana. Mungkin kan kadang kita bisa ambil dari materi di kelas 6 juga. Nanti saya akan tampilkan daftar pustakanya biar Bapak pengawasnya kalau memang itu yang didata dia pengennya kayak gini gitu. Pengennya kayak gini. Dan nanti rencananya nanti juga saya pengennya itu anak-anak itu bisa juga buat video pembelajaran sederhana pakai Canva Pak. Di PGP ini kan saya banyak belajar Canva. Lalu itu saya pengennya anak-anak belajar juga dari materi ini. Emang saya dapat materi Canva tidak saya sampaikan di anak-anak. Jadi
Mama bisa membuat video, lihat video pembelajaran lewat PowerPoint, bagaimana buatnya? Nanti saya kira-kira mau saya ajarilah Pak buat Canva pakai video pembelajarannya, video belajar pakai Canva. Apalagi di sekolah kan ada komputer, anak-anak sekarang juga sudah bawa banyak yang punya gadget sendiri, wifi juga ada di sekolah. Itu sih rencananya Pak, kira-kira. Oke. Oh, ya, rencana yang luar biasa ya, Bu Lutfi. Tadi sudah rencananya yaitu membuat PowerPoint, kemudian video pembelajaran yang diupload di YouTube, kemudian mengajari anak untuk belajar Canva juga itu merupakan suatu hal yang suatu rencana yang bagus sekali, yang luar biasa. Ya, misalkan ini adakah itu rencana lagi dari Bu Lutfi? Misalkan nanti ada rencana kedua atau ketiga gitu? Selain itu nanti anak-anak buat video, saya pengennya kalau memang video agak kesulitan, saya ya buat poster sederhana lah, poster sederhana nanti bisa dipublikasikan di media sosial mereka. Misalnya tadi di YouTube atau di TikTok atau di Instagram atau mungkin di media sosial sekolah. Kalau nanti anak-anak sudah bisa buat poster, nanti saya baru ajari buat video 2 slide gitu. Nanti kalau pakai Canva kan kita bisa save pakai video, Pak. Itu Oke. sih rencananya, Pak. Oke, berarti rencana yang kedua itu nanti Bu Lutfi untuk meminta anak untuk diajari membuat video dengan Canva, kemudian di-upload di YouTube atau di Snack Video atau di TikTok begitu ya. Ya, itu Ya, Pak. merupakan luar biasa sekali, Bu. Dan itu merupakan juga menginspirasi guru-guru lain. Ya, nanti bisa dikembangkan dan nanti suatu hal yang membuat Bu Lutfi itu bagus sekali, yaitu menginspirasi untuk guru-guru yang lain. Kira-kira ada lagi nggak rencananya? Rencananya saya pertama mau itu dulu aja Pak, saya 3 rencana itu aja. Rencananya pertama tadi yang paling penting saya mau nyetak dulu, nyetak bukti fisik tadi, nyetak buku lah, istilahnya buku sederhana tentang pembelajaran kelas 5, nanti materi tema 8 gitu. Saya pengen itu tentang IPA-nya saja, tentang siklus air itu. Nanti saya pengen cetak dan saya tambah gambar-gambar yang menarik, juga dilengkapi dengan daftar pustaka itu. Nanti baru kalau itu sudah selesai, nanti saya baru rencana yang kedua dan rencana selanjutnya itu, Pak. Oke, berarti rencananya rencana dari Bu Lutfi tadi yaitu fokus pada tadi ya membuat buku pegangan guru sesuai dengan permintaan dari dari pengawas begitu ya Bu ya. Oke. Ini dari ini kira-kira harapan yang ingin Ibu Lutfi atau kira-kira harapannya itu apa Bu? Setelah ini nanti selesai atau mungkin ada waktu untuk perkembangan ini, misalkan nanti waktunya itu kira-kira butuh berapa lama itu Bu kira-kira untuk mewujudkan rencana dari Bu Lutfi tadi? Harapannya ini nanti rencana saya segera terrealisasi, saya bisa bagi waktu dan bisa minta izin ke kepala sekolah, minta izin ke orang tua, kalau seandainya boleh diperbolehkan bawa gadget ke sekolah, terus nanti apabila diperbolehkan, kalau anak sudah pakai Canva-nya di gadget itu sudah bisa, nanti saya coba di komputer, nanti kalau pinjam komputer di sekolah juga bisa ya, nanti saya lanjutkan aja itu rencananya, terus ini nanti kira-kira ya 2 mingguan inilah Pak, ini kan tema 8 kan pas kebetulan di bulan ini, jadi insya Allah bulan ini terrealisasi, tapi saya benar-benar harus bisa membagi waktu. Oke, Bu. Berarti waktu yang Ibu Lutfi itu 2 mingguan ya 2 mingguan untuk mewujudkan kira-kira rencana yang sudah Ibu Lutfi tadi rencanakan. Nah, kira-kira begini Bu Lutfi. Adakah dari rekan sejawat atau keluarga atau ya sahabat dekat untuk mengingatkan komitmen yang sudah diambil dari Bu Lutfi yaitu selama 2 minggu itu kira-kira ada berapa orang atau siapakah gitu? Ya Pak, kalau rencana ini kan
terkait dengan murid dan juga orang tua dan kepala sekolah. Jadi yang harus nanti yang menjadi tanggung jawab pertama saya itu di anaknya, di anak jangan sampai merugikan di anak. Justru harus mempunyai anak itu harus mempunyai keuntungan dari rencana saya ini. Lalu saya juga otomatis minta bantuan teman sejawat saya Pak, sejawat yang pintar IT lah. Nanti kalau saya sendiri kan kualan, nanti biar didampingi oleh teman saya. Kemudian yang jelas saya harus minta dukungan kerjasama dari orang tua dan yang paling penting izinnya dari kepala sekolah apakah diperbolehkan laksanakan rencana saya seperti ini. Yang paling penting itu nanti bukunya dulu Pak, bukunya dulu itu saya cetak dulu dan segera saya sampaikan kepada Bapak pengawas melalui ibu kepala sekolah agar nanti Bapak pengawasnya tidak tidak itu loh Pak. Jadi Bu Lutfi ngajarnya nggak pakai buku. Saya pengennya itu biar Pak pengawasnya tahu gitu Pak. Yang rencana pertama saya itu dulu. Nanti baru kalau itu sudah beres, nanti baru anak-anak saya ajarkan Pak untuk membuat video pembelajarannya. Oke, bagus ya Bu ya. Memang betul Bu. Dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian dengan guru, dengan kepala sekolah itu merupakan dari untuk merealisasi ya tadi ya aksi dari Bu Lutfi dan ternyata itu nanti dalam waktu yang 2 minggu semoga itu berhasil begitu ya Bu Lutfi ya. Kemudian nanti dengan apa yang sesuai tadi dicetak agar nanti ketika Bapak pengawas itu supervisi lagi Bu Lutfi itu sudah siap dengan buku pegangan guru yang sesuai dengan permintaan pengawas. Begitu ya Bu Lutfi ya? Oke. Ya Pak Haji. Itu kira-kira. Oke ya. Begini Bu Lutfi, ini ya. Kira-kira ini nanti setelah obrolan kita ini, obras santai ini, ya. Ya Pak. Ya. Apa yang Ibu Lutfi dapatkan dari sini? Tadi itu saya itu kayak kalut gitu loh Pak, perasaan saya, hati saya itu kalut apalagi setelah dapat kabar tentang hasil mengajar saya itu bingung mau ngomong sama siapa, terus alhamdulillah kok Pak Aki itu perhatian sama saya, lihat raut wajah saya yang memang kayak nggak biasanya ada yang saya pendam, jadi saya agak lega, agak plong Pak, di sini beban yang di dalam perasaan itu agak berkurang gitu Pak, jadi ada yang mendukung saya gitu Pak, ada yang mendukung saya, ada yang membantu saya menemukan solusi ini begitu. Saya senang, lega gitu Pak perasaan saya. Alhamdulillah tadi karena sebelum kita berdiskusi ngobrol-ngobrol itu kayaknya Bu Lutfi itu kurang ceria, ternyata setelah kita ngobrol memperoleh suatu solusi ya, kemudian dari permasalahan dan Bu Lutfi itu memperoleh rasa lega ya, senang ya ternyata dengan ngobrol ya Bu ya, dengan ngobrol seperti ini itu permasalahan yang tadi Bu Lutfi itu bisa mencari solusi sendiri kemudian oke. Terima kasih ya Bu Lutfi ya. Oke, semoga saya yang terima kasih Pak, Pak Haji sudah mau mendengarkan saya, meluangkan waktunya untuk saya. Iya, sama-sama Bu. Saya juga ya terima kasih kepada Bu Lutfi ya. Ya, kita namanya manusia itu ya bisa harus saling berbagi misalkan ada suatu permasalahan, siapa tahu kita dengan cerita dengan orang lain nanti ketemu solusinya atau mencari solusinya terlebih dahulu, nah itu bisa disampaikan. Oke, Bu Lutfi. Kira-kira ini yang pertemuan kali ini nanti tetap semangat ya Bu Lutfi, semangat. Nanti misalkan ada supervisi lagi, Bu Lutfi itu tetap enjoy, santai, kemudian semangat agar nanti kedepannya lebih baik lagi. Oke. Terima kasih Pak Aki, terima kasih untuk waktunya. Nanti kita ketemu lagi ya kapan-kapan. Oke Bu, terima kasih. Oke, di sini saya ingin menyampaikan hasil refleksi saya sebagai
coach ya yang sudah berjalan dengan baik, yaitu percakapan ini sudah berjalan dengan lancar, kemudian sesuai dengan alur Tirta. Kemudian lagi yang ingin saya perbaiki, yang perlu saya perbaiki, ternyata saya itu belum bisa membuat pertanyaan yang berbobot. Ya, memancing Bu Lutfi sebagai coach itu saya belum bisa membuat pertanyaan yang kira-kira coachnya saya itu tergugah. Nah, kemudian dari ini saya berusaha tadi menghadirkan sepenuh rasa, mendengarkan aktif dari Bu Lutfi yang sampaikan ceritanya tadi itu, saya sudah berusaha mendengarkan sehingga tadi saya itu melihat, oh ternyata Bu Lutfi ketika bercerita ada suatu perasaan yang sedih dari raut mukanya. Nah, itu ya. Kemudian yang ingin saya lakukan untuk memperbaiki, saya akan berusaha memperbaiki konsentrasi secara penuh lagi, biar nanti saya itu bisa membuat pertanyaan yang berbobot, sehingga nanti itu coach saya itu lebih enak ngobrolnya dan enjoy gitu. Ini ya saya ingin umpan balik dari Bu Lutfi sebagai coach saya. Nah, saya sebagai coach ini ingin menanyakan kepada Bu Lutfi, kira-kira apa yang Anda rasakan pada saat Bu Lutfi tadi itu di coaching atau di coaching oleh saya, begitu. Silakan. Terima kasih Pak Haji waktu yang diberikan. Menurut saya Pak Haji ini sudah luar biasa. Pak Haji sudah menggiring saya dari permasalahan awal saya. Pak Haji sudah menggiring saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti saya sendiri akan yang menemukan solusinya. Jadi Pak Haji ini tadi sudah menggiringkan. Menurut saya tidak ada kata-kata pendapat atau saran dari Pak Haji pribadi, tidak ada. Jadi memang mulai dari solusi permasalahan, identifikasi masalah, saya temukan sendiri, lalu solusi saya temukan sendiri, dan rencana aksi yang akan saya lakukan untuk menghindari terjadi permasalahan itu muncul kembali, sudah saya sendiri yang menemukan. Jadi Pak Haji, coaching saya ini sudah menggiring, benar-benar menggiring, pelan-pelan, tanpa psikosinya ini terbebani, tidak. Jadi membuat saya ini sebagai coaching ini semakin lega, permasalahan yang ada, pelan-pelan ini menemukan solusi sendiri. Terima kasih Pak Haji. Ada saran lagi, seandainya nanti Pak Haji menemukan teman atau keluarga atau istri bahkan ya, atau anak didik, dan Pak Haji harus coachingnya Pak Haji yang santai, atau mungkin itu berbanding karena direkam ya. Jadi Pak Haji ini santai aja. Saya yakin Pak Haji kalau nggak direkam ini akan lebih merangkul psikosinya. Ya, tapi karena ini direkam, jadi Pak Haji agak grogi, agak gredek ya. Sebenarnya kalau saya bertemu langsung dengan Pak Haji itu bukan seperti ini, tapi mungkin ini Pak Haji jadi bertemu. Terima kasih Pak Haji sudah menjadi teman saya curhat pada siang hari ini. Terima kasih Bu Lutfi ya. Ini kita akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.